Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri yang berjudul Hutan Terlarang. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur ceritanya. Kabut pagi menyelimuti pabrik kayu milik Yadi Santoso di pinggiran kota Jepara. Suara gergaji mesin dan teriakan pekerja memecah keheningan fajar, seperti simfoni industri yang telah mengalun selama 28 tahun terakhir. Di balik jendela kaca berlapis tebal ruang kerjanya, Yadi menatap hamparan mesin-mesin raksasa yang telah mengubahnya dari seorang pemuda miskin menjadi raja kayu terkaya di Jawa Tengah. Wajahnya yang dulu bersih kini berkerut dalam. Matanya yang dahulu berbinar penuh harapan kini menyempit dengan keserakahan yang menggerogoti jiwa. Tangannya yang kasar akibat bekerja keras sejak muda kini bergelimang perhiasan emas. Namun tidak ada yang bisa mengisi kehampaan dalam hatinya kecuali ekspansi bisnis yang tak pernah berakhir. "Pak Yadi, dokumen dari Kalimantan sudah datang," kata Yanti sekretarisnya dengan suara bergetar. Wanita parubaya itu selalu merasa tidak nyaman saat melihat kilatan obsesi di mata atasannya. Yadi merebut amplop coklat itu dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang membara. 3.000 hektar hutan perawan di Kalimantan Timur, lahan yang telah ia incar selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi miliknya. Perizinan yang rumit, suap yang tak terhitung, dan negosiasi yang melelahkan semuanya berbuah manis. "Yanti, siapkan helikopter, kita berangkat minggu depan," perintahnya dengan mata yang berkilat-kilat seperti predator yang menemukan mangsa. Yanti mengangguk patuh meski perasaan cemas menghantui hatinya. Ada sesuatu yang mengganjal tentang rencana ini. Namun siapa dia untuk menentang keputusan sang majikan? Helikopter pribadi Yadi melayang di atas hamparan hijau tak berujung. Hutan Kalimantan membentang luas seperti lautan kehidupan yang telah berusia ribuan tahun. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, membentuk kanopi yang begitu rapat hingga sinar matahari nyaris tidak bisa menembus ke dasar hutan. "Pak, kita sudah sampai di lokasi," kata pilot dengan suara yang nyaris tenggelam dalam deru mesin. Yadi menatap ke bawah dan untuk sesaat dadanya sesak. Hutan itu tampak hidup, bukan hanya dalam arti biologis, tapi ada aura kuno yang memancar dari setiap sudutnya. Kabut tipis mengalir di antara pepohonan seperti arwah yang berkeliaran. Dan suara-suara aneh bergema dari kedalaman hutan. Lengkingan burung yang tidak familiar, raungan hewan yang tak dikenal, dan yang paling mengganggu bisikan-bisikan samar yang hampir terdengar seperti suara manusia. "Turunkan aku di sini," perintah Yadi menunjuk ke sebuah dataran yang agak terbuka. Begitu kakinya menyentuh tanah, Yadi merasakan getaran aneh merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus seolah ada jantung raksasa yang berdetak di kedalaman bumi. Udara terasa lebih pekat, lebih lembab, dan ada aroma yang aneh, campuran antara busuk dan wangi seperti bunga yang mekar di atas bangkai. 3 hari kemudian, konvoi truk berisi pekerja dan peralatan mulai berdatangan. Yadi menyewa 50 orang Dayak lokal dan 200 pekerja dari Jawa. Mereka membangun pos komando sementara dan mulai membersihkan lahan untuk mendirikan kamp pekerja. Keanehan pertama terjadi pada malam ketiga. Rudi, mandor lapangan, menggedor pintu kabin Yadi dengan tergesa-gesa. "Pak, ada masalah besar," katanya dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi. "Masalah apa?" Yadi bangkit dari tempat tidurnya masih mengantuk. 7 pekerja kami, mereka seperti kerasukan, Pak. Sejak tadi sore mereka menggigil. Mata mereka memutih dan mereka bicara dalam bahasa yang aneh.
bahasa yang tidak ada yang mengerti. Yadi mengikuti Rudi ke barak pekerja. Pemandangan yang menyambutnya membuat bulu kuduknya meremang. 7 orang pria dewasa berbaring di lantai. Tubuh mereka menggeliat tidak wajar. Mulut mereka mengeluarkan suara-suara aneh yang bukan bahasa manusia. Mata mereka terbuka lebar, tapi bola matanya menghilang, hanya meninggalkan keputihan yang menyeramkan. Hantu, hantu, mereka marah, teriak salah seorang pekerja kerasukan dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara yang lebih tua, lebih dalam dan penuh dengan kebencian yang mengakar. Bulu roma Yadi berdiri, tapi keserakahan lebih kuat daripada ketakutan. Panggil dukun setempat, bayar berapapun yang mereka minta. Pak Ruslan, dukun tua dari desa terdekat, datang dengan membawa sesajen dan 2 ekor ayam. Ritualnya berlangsung hingga dini hari. 7 pekerja itu akhirnya sadar, tapi mereka tidak ingat apa-apa. Yang mengkhawatirkan mereka semua menceritakan mimpi yang sama. Sosok hitam raksasa yang berdiri di tengah hutan. Mata merahnya menyala seperti bara api dan suaranya menggelegar seperti guntur. Tuan Yadi, kata Pak Ruslan dengan suara bergetar, tanah ini bukan tanah sembarangan. Di sini berdiri kerajaan lama, kerajaan yang tidak tampak mata. Penguasa hutan ini tidak suka diganggu, sebaiknya Tuan cari lahan lain. Yadi menatap dukun tua itu dengan pandangan sinis. Pak, saya sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk lahan ini. Tidak ada yang namanya hantu atau roh. Yang ada hanya bisnis dan keuntungan. Pak Ruslan menggeleng perlahan. Tuan akan menyesal. Mereka yang merusak kerajaan ini tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Minggu berikutnya, Yadi mendatangkan puluhan alat berat. Bulldozer, eskavator, dan chainsaw berukuran industrial. Suara mesin-mesin itu memekakan telinga, memecah keheningan hutan yang telah terjaga selama berabad-abad. Hari pertama penebangan berjalan lancar. Pohon-pohon raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun mulai tumbang satu persatu. Namun ada yang aneh. Setiap kali pohon besar ditebang terdengar suara seperti jeritan yang memilukan. Para pekerja mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya suara kayu yang retak. Yadi berdiri di puncak bukit kecil menyaksikan kerajaan masa depannya sedang dibangun. Senyuman puas mengembang di wajahnya. Uang, kekuasaan, dan ekspansi inilah yang membuat hidupnya bermakna. Namun kebanggaannya tidak berlangsung lama. Hari kedua, neraka dimulai. Pagi itu dimulai dengan normal. Para pekerja melanjutkan penebangan. Chainsaw mereka meraung-raung memotong batang pohon. Tapi sekitar pukul 10 pagi, Budi, salah seorang operator chainsaw, tiba-tiba berhenti bekerja. Dia berdiri mematung di tengah hutan, mata melotot kosong. Budi, apa yang kau lakukan? Teriak Rudi sang mandor. Budi berbalik perlahan, wajahnya sudah bukan wajah manusia normal. Mata merah membara, mulut menyeringai dengan gigi-gigi yang tiba-tiba tampak lebih runcing. Suara yang keluar dari mulutnya adalah suara yang bukan suaranya. Kalian semua akan mati hari ini, katanya dengan suara ganda. Suaranya sendiri dicampur dengan suara lain yang lebih tua dan penuh kebencian. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Budi menyalakan chainsaw-nya dan berlari menuju pekerja terdekat. Raungan mesin bercampur dengan jeritan kesakitan. Darah menyembur ke udara seperti air mancur merah. Lari, lari, teriak Rudi, tapi sudah terlambat. Satu persatu pekerja lain mulai kerasukan. Mata mereka memerah, gerakan mereka menjadi tidak wajar. Terlalu cepat, terlalu kuat, terlalu brutal. Mereka menggunakan alat-alat kerja sebagai senjata pembunuh. Chainsaw, kapak, linggis, bahkan bare hands. Yang tersisa adalah pembantaian. Suara jeritan, raungan mesin, dan percikan darah memenuhi hutan yang dulu sunyi. Tubuh-tubuh terpotong berserakan di mana-mana. Ada yang perutnya terburai, isi perut mengalir ke tanah. Ada yang kepalanya terpenggal,
Mata masih melotot dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Ada yang tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Darah mengalir seperti sungai kecil di antara akar-akar pohon. 10 orang berhasil melarikan diri, berlari sekuat tenaga keluar dari hutan terkutuk itu. Mereka yang kerasukan setelah menghabisi teman-temannya akhirnya mengarahkan alat-alat pembunuh itu ke diri mereka sendiri. Chainsaw memotong kepala mereka sendiri, kapak membelah tengkorak mereka sendiri, linggis menembus jantung mereka sendiri. Ketika keheningan akhirnya tiba, hutan itu dipenuhi dengan bangkai. Ratusan mayat berserakan, darah mengalir menggenangi tanah dan bau amis kematian menusuk hidung. Kabar pembantaian massal itu sampai ke telinga Yadi 2 hari kemudian. 10 orang yang selamat menceritakan kronologi yang mengerikan dengan suara bergetar dan mata kosong. Trauma yang mendalam terpatri di wajah mereka. Tapi Yadi tidak mundur. Kerugian materi yang fantastis, kompensasi untuk keluarga korban, dan tekanan media tidak membuatnya surut. Obsesinya untuk menguasai hutan itu malah semakin menguat. Cari dukun paling sakti di Jawa, perintahnya pada anak buahnya. Bayar berapapun yang mereka minta. Pencarian itu membawanya pada Eyang Darmo, seorang dukun sepuh dari lereng Gunung Lawu. Pria berusia 90 tahun itu konon memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Dia bisa berbicara dengan arwah, mengusir roh jahat, bahkan mengendalikan cuaca. Eyang Darmo datang dengan membawa sesajen yang sangat banyak. Kemenyan, bunga 7 rupa, ayam kampung, kambing, dan yang paling mengerikan, 2 ekor sapi jantan sebagai tumbal utama. "Tuan," kata Eyang Darmo dengan suara serak, "ini bukan perkara main-main. Penguasa hutan ini sangat kuat. Kekuatannya sudah berusia ribuan tahun. Saya tidak bisa menjamin kesuksesan." "Eyang, saya bayar Eyang 10 miliar. Lakukan apapun yang diperlukan." Ritual dilakukan di tengah hutan tidak jauh dari lokasi pembantaian. Meskipun bangkai-bangkai sudah dikumpulkan dan diangkut, bau kematian masih melekat kuat di udara. Tanah di sana masih berwarna gelap karena darah yang telah mengering. Hadir dalam ritual itu Yadi sendiri, Eyang Darmo, 5 petugas polisi, 3 tokoh masyarakat setempat, dan 10 warga yang cukup berani untuk menyaksikan. Semuanya berdiri dalam lingkaran, wajah pucat dan tangan bergetar. Eyang Darmo mulai ritual dengan membakar kemenyan dan membaca mantra Jawa kuno. Suaranya bergema di antara pepohonan, menciptakan atmosfer yang semakin menakutkan. Asap kemenyan naik ke langit, membentuk pola-pola aneh yang membuat siapapun yang melihatnya merasa mual. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mulai gelap. Awan hitam berkumpul dari segala arah dengan kecepatan yang tidak wajar. Suhu udara turun drastis, membuat napas semua orang mengeluarkan uap. "Wahai penguasa hutan, datanglah ke hadapan kami," teriak Eyang Darmo dengan suara yang menggema. "Kami ingin bernegosiasi." Yang terjadi selanjutnya melampaui mimpi buruk terkelam. 2 ekor sapi yang menjadi tumbal tiba-tiba menjerit dengan suara yang bukan suara hewan. Jeritan itu lebih menyerupai teriakan manusia yang kesakitan. Perut mereka tiba-tiba robek dari dalam. Darah dan jeroan menyembur ke udara. Kepala mereka terlepas dari tubuh, tapi mata mereka masih bergerak-gerak menatap orang-orang di sekelilingnya dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Eyang Darmo bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketakutan yang mencekam. "Tuan, saya tidak bisa melawan ini. Kita harus pergi sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Eyang Darmo tiba-tiba kaku. Matanya memerah dan dia mengambil pisau ritual dari altar. Dengan gerakan cepat dia memotong lidahnya sendiri. Darah mengalir deras dari mulutnya, tapi dia tidak berhenti.
Pisau itu dia tusukkan ke kedua matanya. Darah mengalir seperti air mata merah. Kemudian dia menyobek perutnya sendiri, usus keluar dan menjuntai. Terakhir dia mengiris lehernya sendiri hingga hampir putus. Tubuh Eyang Darmo roboh dengan mata yang masih melotot dan mulut yang masih bergerak-gerak seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Orang-orang yang menyaksikan langsung muntah, tapi kengerian belum berakhir. Satu persatu mereka yang hadir mulai kerasukan. Petugas polisi mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri. Tokoh masyarakat menggunakan pisau untuk mengiris pergelangan tangannya. Warga biasa saling membunuh dengan cara yang sangat brutal. Yadi berdiri sendirian di tengah mayat-mayat yang berserakan. Tubuhnya gemetar hebat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan. Di tengah kengerian itu, Yadi merasakan kehadiran yang sangat kuat. Udara di sekelilingnya menjadi sangat pekat seperti air yang kental. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Bisikan, tawa mengerikan dan langkah kaki yang berat. Kemudian dia muncul. Sosok itu tingginya mencapai puncak pohon tertinggi di hutan. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan yang memadat, tapi ada aura kekuatan yang memancar darinya. Mata merahnya bersinar seperti lava yang membara, dan ketika dia bernapas, udara di sekitarnya menjadi panas seperti api neraka. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya hewan. Ada sesuatu yang primitif, kuno, dan penuh dengan kebijaksanaan yang gelap. Ini adalah penguasa yang telah memerintah hutan selama ribuan tahun, jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Manusia serakah. Suara itu menggelegar seperti guntur, mengguncang tulang-tulang Yadi. Kau telah menumpahkan darah di atas tanah kerajaanku. Kau telah membunuh anak-anakku, menebang rumah-rumahku, meracuni sungai-sungaiku. Yadi ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap mata merah itu dengan ketakutan yang mencekam. Kau akan merasakan penderitaan seumur hidupmu, lanjut sosok itu. Kekayaanmu akan musnah, keluargamu akan meninggalkanmu, dan kewarasanmu akan hilang. Kau akan hidup dalam ketakutan yang tak pernah berakhir, mengenang setiap korban yang telah kau bunuh dengan keserakahanmu. Sosok itu mengangkat tangannya yang raksasa, dan setiap malam kau akan bermimpi tentang hari ini. Kau akan melihat wajah-wajah mereka yang mati karenamu. Kau akan mendengar jeritan mereka. Kau akan merasakan darah mereka di tanganmu. Angin bertiup semakin kencang, dan sosok itu mulai memudar. Pergilah dari tanah kerajaanku dan jangan pernah kembali. Jika kau berani menginjakkan kaki di sini lagi, kau akan mati dengan cara yang lebih mengerikan dari yang pernah kau saksikan. Yadi ditemukan 3 hari kemudian oleh tim SAR, duduk di tengah mayat-mayat yang membusuk, memeluk lutut dengan mata kosong. Mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak ada artinya, dan sesekali dia tertawa dengan tawa yang mengerikan. Sejak hari itu Yadi tidak pernah waras lagi. Kerajaan bisnisnya runtuh dalam hitungan bulan. Karyawan-karyawannya mengundurkan diri, investor menarik dana mereka, dan hutang menumpuk seperti gunung. Istri dan anak-anaknya meninggalkannya, tidak tahan melihat ayah mereka yang dulu bijaksana berubah menjadi orang gila. Yadi menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, dirawat oleh perawat-perawat yang sering mendengarnya berteriak dalam tidur. Dia selalu menceritakan kisah yang sama berulang kali. Sosok hitam raksasa, mata merah yang menyala, dan suara yang menggelegar seperti guntur. Kadang-kadang di malam yang sunyi, perawat-perawat itu bisa mendengar suara aneh dari kamar Yadi. Suara langkah kaki yang berat,
Bisikan-bisikan yang mengerikan dan yang paling menakutkan suara tawa yang bukan suara manusia. Hutan di Kalimantan itu kembali tenang. Pohon-pohon yang sempat ditebang tumbuh kembali dengan kecepatan yang tidak wajar. Rumput menutupi bekas-bekas darah yang pernah membasahi tanah. Dan di malam hari, jika ada yang cukup berani untuk mendengarkan, mereka bisa mendengar bisikan-bisikan samar yang dibawa angin. Peringatan untuk mereka yang ingin mengulangi kesalahan Yadi. Kerajaan penguasa hutan itu masih berdiri, masih menjaga, masih menunggu mereka yang cukup serakah untuk menantang kekuasaannya. Dan cerita ini masih berlanjut, menunggu korban selanjutnya yang tidak bisa menahan nafsu serakah mereka. Demikianlah kisah horor mengenai hutan terlarang. Semoga kalian merasa terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji di cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.